Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 714. Pembuluh darah bumi memantul kembali. Pada saat itu, mata Mo Xiaochuan mulai kabur. Akal sehatnya perlahan hilang, kulitnya memerah, dan roh jahat menguasai keadaan. Kalau kamu membunuhku, dia juga akan mati. Roh jahat itu tiba-tiba berbicara. Ia merintih kesakitan saat terjepit oleh tangan emas Yung Xiao, sama sekali tak mampu melawan kekuatan itu. Jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, cepat atau lambat dia akan mati di tanganmu, kata Yung Xiao dengan dingin. Selama engkau keluar dari tubuhnya, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Wajah roh jahat itu berubah, tapi ia tetap menampilkan senyum bengkok. Haha, aku bodoh kalau mau menurut hanya karena ancamanmu. Aku tidak akan keluar sebelum yakin dengan keselamatanku. Lagi pula, tubuh ini sangat kuat. Aku menyukainya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Bagaimanapun, dia sudah kehilangan akal sehat dan tidak merasakan sakit. Biarlah kau yang menanggungnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yung Xiao mengarahkan dua jarinya pada roh jahat itu. Api menyala dan membakar tubuhnya. Roh jahat itu menjerit kesakitan. Suaranya memilukan. Yung Xiao mencibir. Tenang saja, aku tidak akan membakarmu sampai mati. Tubuhmu sudah setengah terbentuk. Sejak aku berhasil menangkapmu, jangan pernah bermimpi bisa kembali ke tubuh Xiaochuan. Nikmati saja perlahan, dan katakan padaku kalau kau sudah berubah pikiran. Dengan satu gerakan, ia menghilang dari tempat itu, meninggalkan Mo Xiaochuan yang tak sadarkan diri bersama roh jahat yang meraung kesakitan. Tangan emas tetap menggenggam kuat di udara, menahan roh itu agar tak bisa kabur. Sosok Yung Xiao kemudian melesat naik ke langit. Dari atas, ia menatap ke bawah, memancarkan aura mengerikan yang membuat siapapun merasa tertekan. Di tanah, para iblis darah berjalan lamban. Mereka tampak jenuh dengan tempat asing yang tak berujung, sementara aura pembunuh terus membubung dari tubuh mereka. Keberadaan yang begitu kuat, kekuatan dalam tubuh ini tidak kalah dengan Dewa Darah. Aku ingin tahu, sebenarnya engkau itu apa? Mata Yung Xiao berubah menjadi bulan darah. Cahaya surgawi yang aneh terpancar darinya saat ia menatap iblis darah itu. Perlahan pemandangan di hadapannya memudar, tubuh iblis darah menjadi transparan di matanya. Satu persatu, struktur internalnya tersingkap. Apa-apaan ini? Jangan-jangan tubuh itu bukan alami, melainkan buatan. Pupil Yung Xiao mengecil, wajahnya terkejut. Yang ia lihat adalah tubuh monster darah itu ternyata terbentuk dari banyak susunan, ditambah sejumlah besar artefak tingkat dalam. Bahkan ada 2 artefak tingkat 9 di tengah susunan utama yang menopang tubuh. Sebidang tanah sebesar kepalan tangan terus-menerus memancarkan bintik cahaya bintang berwarna tanah. Tanah yang bernapas dari bumi. Tubuh Yung Xiao bergetar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Haha, tidak kusangka ada bumi bernapas di dalam tubuh makhluk ini. Tanpa usaha besar, aku bisa mendapatkannya. Iblis darah itu tiba-tiba merasa ada yang mengintainya. Ia meraung keras, auranya melonjak, lalu langsung menebas kesadaran surgawi Yung Xiao. Dia benar-benar bisa memotong kesadaranku meski aku berada di dalam tablet alam dewa. Makhluk ini... Yung Xiao terkejut. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka kau masih bisa membalikan keadaan bahkan di dalam tablet alam dewa ini. Begitu aku menghancurkan jiwamu, bumi yang bernapas dan semua senjata tingkat dalam itu akan menjadi milikku. Ia mengangkat tangan, dan si ekor Phoenix terbentuk di langit. Dengan satu sentuhan jarinya, Phoenix itu berubah menjadi lautan api yang membakar segalanya. Seberkas ketakutan melintas di mata iblis darah. Ia meraung ke langit, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Mulutnya terbuka lebar, memuntahkan cahaya hijau yang melesat ke tubuh Phoenix berapi. Ledakan besar pun terjadi. Bang! Dari titik cahaya itu, puluhan ribu sambaran petir menyebar ke segala arah. Api Phoenix tercerai-berai, lautan api di langit ikut hancur.
lalu berganti menjadi neraka petir. Ini terlalu luar biasa. Yung Xiao benar-benar terperanjat. Di tengah sambaran petir, ia melihat sebuah palu kecil, salah satu dari 2 artefak mistik tingkat 9 yang sebelumnya ia temukan di tubuh iblis darah. Palu itu penuh dengan pola rumit, dan di atasnya muncul karakter emas berbentuk seperti kecebong. Glup, persenjataan tingkat 9 ini dari era apa asalnya? Yung Xiao menelan ludah. Saat matanya menangkap karakter emas itu, keterkejutannya semakin dalam. Walau kekuatan palu hanya setara tingkat 9, ia memiliki hukum petirnya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, iblis darah itu mampu mengeluarkan 100% kekuatan palu, melampaui aturan kekuatan yang bisa dikendalikan Yung Xiao. Palu kecil itu bergetar beberapa kali di udara, lalu menyerap kembali semua petir sebelum kembali masuk ke tubuh iblis darah. Sosok iblis itu menatap Yung Xiao dengan mata kosong. Yung Xiao terdiam, benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Baru kali ini ia bertemu kekuatan yang mampu menekannya, bahkan di dalam tablet alam dewa. Setelah menatap lama, iblis darah itu seolah memilih mundur. Ia berbalik dan berjalan perlahan ke depan, tak lagi menunjukkan keganasan barusan, mungkin karena merasakan kehadiran manusia hidup. Tubuh Yung Xiao bergerak, niat menyerang sempat muncul, tapi ia menahannya. Berdasarkan serangan tadi, jelas iblis darah itu bisa sepenuhnya mengendalikan persenjataan dalam tubuhnya. Ada 2 senjata tingkat 9, lebih dari 10 tingkat 8, ditambah bumi yang bernapas. Jika semua itu digunakan sepenuh kekuatan, ia bahkan bisa meruntuhkan dunia. Kalau sampai ia menerobos keluar, Yung Xiao hanya bisa menyesal seumur hidup. Untuk pertama kalinya, Yung Xiao merasa tidak berdaya di dalam tablet alam dewa. Ia juga sadar, artefak mistik tingkat tertinggi tidak sekuat bayangannya. Ia hanya bisa menyaksikan iblis darah itu perlahan menghilang dari pandangan. Sambil tersenyum pahit, Yung Xiao keluar dari tablet dan segera menyimpannya ke dalam tubuhnya. Untuk sementara, biarkan saja tetap di dalam. Asal tidak bertindak gila, tidak masalah. Nanti kalau aku sudah cukup percaya diri, baru kita selesaikan. Rasa gentar mulai tumbuh dalam hati Yung Xiao. Kekuatan tablet alam dewa masih belum cukup, ia hanya bisa mengendalikannya sebagian kecil. Jika harus melawan iblis darah yang mampu memaksimalkan kekuatan palu, hasilnya bisa berbahaya. Ia tidak mau melihat tablet rusak, apalagi membiarkan iblis itu kabur. Setelah menenangkan diri, ia mulai mengamati sekeliling. Seluruh kuburan terbentang luas, dipenuhi pegunungan dan hutan ribuan kilometer panjangnya. Dari atas, yang terlihat hanya barisan gunung dan pepohonan. Namun setelah masuk ke dalamnya, kesadaran surgawi sama sekali tak bisa disebarkan. Tempat ini misterius sekaligus berbahaya. Karena itu, kebanyakan ahli bela diri hanya berani bergerak di area yang sudah dipastikan aman. Benar, di pegunungan ini pasti ada energi luar biasa. Kalau tidak, segel jiwa dewa sekuat ini tidak mungkin ada begitu saja. Baiklah. Mari kita lihat apa yang terjadi di Uratna di bumi. Cahaya dingin melintas, dan pedang bintang dingin surga utara muncul di tangan Yung Xiao. Dengan teriakan nyaring, dia langsung menikamkan pedang itu ke tanah, hingga setengah bilahnya terkubur di dalam. Yung Xiao terus membentuk segel dengan kedua tangannya, mengirimkan mantra demi mantra ke dalam pedang. Cahaya dingin menyelimuti pedang itu, udara beku menyebar ke segala arah. Tubuh pedang perlahan membesar, dan pedang Qi yang buas menghantam ke segala penjuru, merobek bumi. Lautan pedang Qi memenuhi hutan tempatnya berada, menghancurkan pepohonan, binatang, dan burung. Dalam sekejap, bumi berguncang, gunung-gunung pun bergetar. Pedang bintang dingin surga utara semakin membesar dan tenggelam lebih dalam, menyebarkan pedang Qi yang ganas, merobek tanah tanpa henti. Mendadak, kekuatan besar melonjak dari dalam bumi, menelan seluruh cahaya pedang. Dari patahan tanah, suara bergemuruh keluar. Pedang panjang itu bergetar hebat, mengeluarkan raungan naga yang mengguncang. Wajah Yung Xiao berubah serius. Dia segera membentuk segel lain, membuat pedang kembali ke ukuran normal sebelum jatuh ke tangannya. Pada saat bersamaan, kekuatan yang melonjak dari patahan itu meledak seperti gunung berapi, menyebar ke segala arah. Yung Xiao berubah menjadi kilatan petir dan melesat ribuan meter jauhnya. Dengan tatapan dingin, dia bergumam, benar saja,
Seluruh pegunungan sudah disegel. Langkah besar. Aku penasaran di mana inti segelnya. Dia menatap ke arah hutan pegunungan yang tak berujung sambil mengerutkan kening. Retakan yang mengguncang tanah membuat formasi pembatas ikut bergetar, menarik perhatian banyak orang. Mereka melihat ke tanah yang bergetar itu dengan terkejut. Siapa yang berani melanggar larangan kota bulan merah dan membangkitkan formasi kuno tanah pemakaman? Sudah berapa tahun sejak formasi ini terakhir kali aktif? Kalau tidak salah, terakhir adalah 50 tahun lalu. Saat itu, dua Martial Sovereign memicu pembalikan formasi saat bertarung, dan mereka langsung dibunuh oleh orang dari Istana Dewa Darah. Aku penasaran, siapa yang akan jadi korban kali ini? Mungkinkah ini lagi-lagi pertarungan antar Martial Sovereign? Atau jangan-jangan orang yang sedang dicari Istana Dewa Darah sudah muncul dan terdesak sampai titik itu? Itu masuk akal. Ayo kita lihat. Kalau beruntung, mungkin bisa ikut mendapat bagian jarahan. Puluhan berkas cahaya terbang menuju lokasi guncangan. Di langit, keturunan Dewa Darah yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka mata. Tatapannya tertuju pada kekuatan segel urat bumi yang melonjak ke langit. Wajahnya dipenuhi amarah. Apalagi ulah ceroboh ini, aura membunuh menyembur dari tubuhnya, menandakan hatinya sangat tidak tenang. Dia bergumam, kali ini pasti akan menimbulkan keresahan di kota bulan merah. Jika mereka mengirim orang untuk turun tangan, kita tidak boleh membiarkan anak itu jatuh ke tangan mereka. Keningnya berkerut. Sambil berpikir keras, ia bergumam lagi, Bloodfiend. Bagaimana mungkin anak itu bisa menyembunyikan keberadaannya? Selain itu, panji raksasa milik guru surgawiku juga ada di tubuhnya. Tapi aku sama sekali tak bisa merasakannya, seolah benar-benar lenyap dari dunia ini. Dan anehnya, sebelumnya dia jelas satu orang, lalu berubah jadi dua, tapi akhirnya kembali lagi menjadi satu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran-pikiran itu membuat wajah keturunan Dewa Darah semakin jelek. Semakin lama ia merenung, semakin besar keterkejutannya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.